Saya bisa saja di tempat ini sementara berbicara atas nama Tuhan, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya saya sementara murtad. Seorang pendeta jemaat bisa saja dia mengaku sementara melayani Tuhan, tapi dalam hatinya sementara murtad. Majelis jemaat bisa saja kita mengaku kita sementara melayani jemaat, tapi pada dasarnya kita sementara murtad. Anggota jemaat bisa saja kita mengatakan bahwa saya rajin beribadah tiap Sabat ke gereja, saya rajin beribadah menyembah Tuhan tiap Rabu malam, tapi ternyata saya sementara murtad. Kita sementara murtad dalam hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, daripadamu-lah semua kebenaran, daripadamu-lah semua sukacita yang kami rasakan. Dan saat ini, saat kami lapar dan haus akan kebenaran, kami mau meminta kepadamu untuk Engkau mengenyangkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan bantu kami agar kami boleh bertumbuh dari waktu ke waktu, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hamba yang kami menyampaikan pekabaran ini penuh dengan kelemahan dan dosa. Karena itu sembunyikanlah hamba di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Dan semua umat-umat Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat mengerti dan memahami setiap pekabaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat Sabat. Berapa yang bersukacita pada Sabat Tuhan yang suci ini? Puji Tuhan. Ada satu hal yang tidak mengenakan bagi saya ketika saya menjadi seorang pendeta jemaat. Ketika ada orang yang berselisih paham, atau ketika ada orang yang mempunyai selisih paham satu dengan yang lain, kemudian saya melawat, kemudian mereka saling curhat satu dengan yang lain, mereka menceritakan semua permasalahan-permasalahan satu dengan yang lain. Dan ketika tiba saya akan menyusun sebuah khotbah atau pekabaran untuk dibawakan di Sabat, saya stres. Saat saya membacakan firman Tuhan dan saya siap untuk membawakan, saya mulai berpikir, ada enggak kata-kata yang akan menyinggung orang satu ini? Dan ketika saya dapatkan, kalau saya bawakan ini pasti orang ini tersinggung. Kalau saya bawakan ini pasti orang ini tersinggung. Atau kalau saya bawakan ini pasti orang pikir, pendeta singgung-singgung saya. Pendeta singgung-singgung saya. Karena saya sudah tahu masalah mereka. Karena saya sudah tahu semua hal-hal yang mereka ungkapkan, mereka telah curhatkan. Dan itu yang membuat saya berpikir dua kali untuk membawakan satu pekabaran firman Tuhan. Karena itu saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah semua yang saya bawakan tidak akan menyakiti hati siapapun. Meskipun kadang-kala yang terjadi adalah ketika saya berpikir, ini pasti akan menyinggung ini. Tapi Tuhan kontrol kata-kata saya. Ternyata bukan orang itu yang tersinggung, tapi orang lain yang tersinggung. Itu yang paling tidak mengenakan ketika saya menjadi seorang pendeta jemaat. Tapi ketika saya di sini atau terlepas dari pelayanan sebagai pendeta jemaat, saya tidak merasakan hal itu. Ketika saya mulai membacakan firman Tuhan dan saya pikir, saya akan bawakan ini, tidak ada lagi yang perlu saya pikirkan apakah ini menyinggung ataupun tidak, karena saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi di jemaat. Dan itu membuat saya bebas, tidak tertekan, tidak ada beban. Dan saya sangat bersukacita untuk itu. Tapi seandainya, kalaupun ada dari pekabaran ini yang akan menyakiti hati saudara-saudara, percayalah bahwa pekabaran ini pun telah menyakiti saya berulang-ulang kali. Pekabaran ini telah menampar saya berulang-ulang kali. Jadi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita makna sebenarnya dari pekabaran yang akan kita dengarkan bersama. Satu kali, ketika saya di Manokwari akan dibuat KKR orang-orang muda. KKR orang-orang muda. Jadi kami ada 7 pendeta, 7 pendeta. Kami diberikan tugas untuk membuat satu orang satu materi selama 1 minggu. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, saya rindu untuk membawakan tentang kasih Allah juga. Tapi itu ternyata bukan dipilih tapi cabut undi. Saya terus berdoa, Tuhan, saya rindu untuk membawakan kasih Allah. Sementara orang-orang mulai mau cabut undi, pendeta-pendeta kami, saya terus berdoa dalam hati, Tuhan, saya rindu membawakan tentang kasih Allah. Tuhan, saya rindu membawakan tentang kasih Allah. Dan benar, saat cabut undi,
baca semua, dan saya mendapatkan bagian menceritakan tentang pengorbanan Yesus, kasih Allah. Tidak sampai di situ. Ternyata setelah dibagi materi, orang tidak bisa bagikan itu kepada, misalnya saya bagikan ke anggota jemaat saya supaya saya bisa latih dia. Tidak. Materi itu pun diacak, kemudian dicabut undi untuk orang-orang muda. Jadi kalau misalnya jemaat yang lain mendapat materi kasih Allah, maka pendeta jemaat itu yang mengajarkan materi itu. Saya pun berdoa, Tuhan, saya rindu saya akan ajarkan materi ini kepada anggota jemaat saya. Dan setelah cabut undi, anggota jemaat saya mendapatkan bagian membawakan pekabaran tentang kasih Allah itu. Dari situ saya berjanji, apapun yang akan saya bawakan, saya akan terus menceritakan kasih Allah itu. Dan sampai kapanpun hidup saya mau terus meminta Tuhan, tunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan benar, dari saat itu banyak sekali mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Terlebih khusus untuk anak kami. Itu adalah satu mujizat yang besar yang kami rasakan. Kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena itu apapun yang saya ingin bawakan, saya ingin membawakan tentang betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Namun tema pada saat ini, kita akan berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ayat ketika Novi hari Sabat kemarin dia katakan, Kak David boleh bawa materi Sabat depan. Terus dia bilang temanya preparation for the second coming. Yang ada dalam ingatan saya adalah Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil dari perikop ini. Dan kita juga sudah mendengar berulang kali khotbah tentang perikop ini. Dan mungkin apa yang akan saya bawakan sudah pernah Anda dengarkan materinya, poinnya. Tapi izinkan kita mempelajari sekali lagi satu bagian dari perikop ini. Kita akan berfokus dalam Matius 24 ayat 9 dan 10, ayat tema kita. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Hal yang saya mau ambil poin bahwa kita akan dibenci karena berbicara tentang kamu, kita semua umat Tuhan. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Jadi karena nama Tuhan kita akan dibenci, iya kan? Poinnya itu. Tapi ada poin yang kedua yang hampir sama pentingnya kalau kita baca ayat ini. Di sisi lain kita akan mengatakan kita akan dibenci oleh semua bangsa karena nama Tuhan. Di sisi lain kita juga boleh mendengar bahwa semua bangsa akan membenci kita karena nama Tuhan. Sama atau beda? Kita dibenci oleh semua bangsa karena nama Tuhan. Semua bangsa atau semua orang akan membenci kita atas nama Tuhan. Sama? Beda? Yang pertama, saya dibenci karena saya mempertahankan nama Tuhan, saya dibenci orang. Yang kedua, saya akan membenci orang itu atas nama Tuhan. Karena saya berpegang teguh atas nama Tuhan, saya membenci mereka. Pernah terjadi seperti itu? Ingat zaman kegelapan, Dark Ages? Orang-orang mengatasnamakan Tuhan, menghakimi orang lain, membunuh orang lain. Dan itu akan terjadi juga di akhir zaman. Atas nama Tuhan, orang-orang akan membenci kita. Atas nama Tuhan, saya akan membenci saudara-saudara. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka yang membenci adalah orang-orang yang murtad. Kita baca ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Siapa ini orang-orang yang murtad? Siapa ini orang-orang yang murtad? Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya bisa saja di tempat ini sementara berbicara atas nama Tuhan, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya saya sementara murtad. Kenapa? Karena saya menyimpan kebencian dalam hati saya. Beberapa hari lalu saya membaca status, mungkin dari Bro Brian kalau tidak salah. Kebenaran adalah mutlak milik Tuhan. Entah yang membawakan itu orang benar atau orang kafir, orang berdosa. Mungkin saja saya sementara membawakan kebenaran firman Tuhan lewat mulut saya.
Tapi ternyata saya bukanlah termasuk dalam orang benar, karena saya sementara murtad dalam hati saya. Seorang pendeta jemaat bisa saja dia mengaku sementara melayani Tuhan, tapi dalam hatinya sementara murtad. Majelis jemaat bisa saja kita mengaku kita sementara melayani jemaat, tapi pada dasarnya kita sementara murtad. Anggota jemaat bisa saja kita mengatakan bahwa saya rajin beribadah tiap Sabat ke gereja, saya rajin beribadah menyembah Tuhan tiap Rabu malam, Selasa malam pun tidak lewat, tapi ternyata saya sementara murtad. Kita sementara murtad dalam hati kita. Kenapa? Karena roh kebencian ada dalam kehidupan kita. Ellen G. White memberi komentar tentang perumpamaan dalam Matius pasal 13 ayat 24-30. Ada yang tahu perumpamaan itu? Lalang di antara gandum. Suatu kali Tuhan menabur lalang yang baik di ladang. Kemudian pada malam hari datanglah orang-orang menabur benih lalang ke ladang itu. Dan bertumbuhlah gandum dan lalang. Ellen G. White memberi komentar, lalang atau benih yang ditabur oleh orang-orang jahat itu adalah dengki, kebencian, dan perselisihan. Dan saat kebencian itu ada dalam hati kita, kehidupan kita, kita sementara menjadi lalang di antara gandum. Selama kebencian masih ada dalam hati kita, maka kemurtadan masih menjadi bagian kita. Selama kebencian masih tertanam di dalam hati kita, maka kita telah menerima benih lalang di dalam kehidupan kita. Apa hal yang berbahaya dari kebencian? Ingat kisah Saul ketika orang-orang mulai mengagungkan Daud, ketika orang-orang mulai memuja-muja Daud akan kehebatan dari Daud, dan Saul mulai merasa iri, kemudian muncul kebencian dalam hatinya. Setelah muncul kebencian, bahkan saat Daud membawakan puji-pujian untuk menenangkan hati Saul, tapi ketika dia melihat Daud dengan penuh kebencian, maka dikatakan roh Allah pergi darinya. Kebencian akan mengusir roh Allah dari kehidupan kita. Kebencian akan membuat roh Allah menjauh dari hati kita. Kenapa kebencian menjadi hal yang sangat mengerikan? Ellen G. White memberi komentar tentang apa yang terjadi di surga untuk pertama kalinya. Roh ketidakpuasan dan kebencian tadinya tidak pernah dikenal di surga. Kebencian tidak pernah dikenal di surga. Roh itu adalah roh yang asing di surga. Roh itu adalah roh yang tidak tahu dari mana datangnya. Dan Lucifer lah pertama kali memiliki roh itu. Itu merupakan unsur yang baru, ganjil, bersifat rahasia dan tidak terpikirkan. Lucifer sendiri pada mulanya tidak mengerti keadaan yang sebenarnya akan perasaannya. Dan untuk sementara waktu, ia takut untuk mencetuskan bayang-bayangan serta jalan pikirannya, tapi ia tidak membuangkannya. Luciferlah pencetus roh kebencian ini. Kita buka Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada yang pernah marah di sini? Saya pernah. Banyak kali marah. Karena itu Alkitab bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa marah jangan sampai matahari terbenam? Kenapa marah jangan sampai matahari terbenam? Saat kita marah, matahari terbenam, apa yang akan kita lakukan ketika matahari terbenam? Tidur. Kita akan tidur di samping saudara kita. Apa ini? Suami kita, istri kita. Kemudian marah itu yang masih melekat, akan kita apakan? Kita cerita ke suami, istri. Betul kan? Atau enggak, kalau misalnya baku marah suami istri, akan kita pendam di dalam hati.
Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita pendam sementara menyimpan amarah dan kita akan tidur? Kita akan pikirkan amarah itu sepanjang tidur kita, benar? Ketika kita memikirkan amarah itu sepanjang malam pertiduran kita, atau kita menceritakan ke suami kita, dan suami kita pun mendukung kemarahan kita, apa yang akan terjadi? Kebencian akan masuk dalam hati kita. Karena itu ayat yang selanjutnya dikatakan begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa maksudnya jangan beri kesempatan kepada iblis? Jangan beri kesempatan kepada Bapa segala kebencian itu. Saat amarah disimpan sampai matahari terbenam, kebencianlah yang akan masuk. Karena itu Tuhan sudah mengamarkan, jangan marah sampai matahari terbenam. Segera lepaskan amarah itu. Kebencian adalah roh yang asing di surga. Karena itu di surga tidak akan ada kebencian lagi. Saya mencoba cari arti kata kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebencian berarti merasa tidak suka. Jadi kalau kita tidak suka atau sangat tidak suka atau tidak suka dengan seorang orang, kita benci. Kita tidak menyukai seorang, kita benci. Namun ada arti yang lain juga yang saya dapatkan pada saat saya mencari arti kata kebencian. Benci artinya atau adalah kecenderungan untuk menghindari. Kecenderungan untuk menghindari sesuatu. Karena kita benci, jelas kita akan menghindari itu, benar kan? Dan kebencian itu saat kita mencoba menghindari seseorang, tidak suka kepada orang, mungkin kita berpikir begini, daripada saya berdosa, lebih baik saya tidak usah masuk gereja. Daripada saya berdosa mulai lihat di muka, lebih baik saya tidak usah masuk gereja. Apa artinya itu? Saya sudah maafkan, tapi daripada saya berdosa, lebih baik saya tidak usah masuk gereja. Artinya berarti kita masih menyimpan benci itu dalam hati kita. Karena kita masih berusaha menghindari mereka. Kita masih berusaha untuk tidak mau lihat dia. Benci. Karena itu betapa bahayanya benci itu. Dan saat kita di surga, bayangkan ini. Kalau kita masih menyimpan roh kebencian, apa yang akan kita lakukan di surga sih? Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita di surga dan masih menyimpan roh kebencian, dan ada orang di samping kita yang kita benci, saya menghindar daripada saya mau berdosa. Jadi itu tidak akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menghindar dan berpisah dengan mereka. Daripada saya berdosa, saya mau bersendiri. Akhirnya terlambat sendiri, duduk di luar. Karena itu betapa pentingnya Yesus dalam Matius 24 mengulang 2 kali, jangan sampai ada kebencian dalam hati umat-umat Allah. Kalau kita membicarakan alasan, mengapa sih kita benci mereka? Mengapa sih saya tidak suka dengan orang itu? Mengapa sih saya tidak mau dengan orang itu? Akan ada begitu banyak alasan yang akan membenarkan alasan kita untuk membenci. Benar? Kita akan menemukan berbagai macam alasan. Dan saat kita mengungkapkan alasan-alasan itu, kita akan membenarkan semua tindakan kita yang seharusnya adalah salah. Karena itu, saat ini kita tidak akan membenarkan membicarakan alasan-alasan mengapa kita harus membenci. Tapi mari kita bicarakan bagaimana supaya kita terhindar, terlepas dari rasa kebencian ini, dari roh kebencian ini, yang akan membuat kita tinggal dan gagal untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Ini adalah hal yang pertama dan yang paling terutama, dan tanpa ini kita semua tidak akan bisa memenangkan melawan roh kebencian ini. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya mau garis bawahi kepenuhan akan Allah. Kepenuhan Allah. Apa artinya penuh? Penuh akan Allah. Penuh artinya tidak ada tempat lagi yang kosong, benar kan?
Tidak ada lagi tempat yang kosong untuk mengisi roh-roh yang lain. Seandainya semua kita umat-umat Tuhan dipenuhi dengan kasih Allah dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi tempat untuk mengisi hati kita dengan roh kebencian. Seandainya dalam hari-hari kita harus melihat betapa besarnya kasih Allah itu dalam semua yang terjadi dalam aspek kehidupan kita hanya melihat bahwa itu semua karena kasih Allah, maka tidak ada lagi tempat untuk mengisinya dengan kebencian. Karena kasih Allah telah memenuhi hati kita dan tidak ada tempat lagi untuk yang lainnya. Saya suka buka dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat yang ke-14. Saudara-saudara mungkin tahu ayat ini. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Apa artinya debu? Tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan dia tahu siapa kita. Dia tahu segala keburukan kita. Dia tahu segala kemunafikan kita. Dia tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Dia tahu setiap pemikiran-pemikiran kotor yang keluar dari pemikiran kita. Dia tahu bahwa kita adalah manusia yang gagal, telah jatuh dalam dosa. Tapi gantinya dia membenci kita. Dia malah menunjukkan kasihnya yang begitu besar untuk kehidupan kita. Dia mati dan rela berkorban. Saat kita telah dipenuhi dengan kasih itu dalam kehidupan kita, saat kita melihat orang lain berbuat jahat kepada kita, saat kita melihat orang lain berbuat salah kepada kita, gantinya kita akan membenci dia. Kita akan tahu bahwa Allah pun mengasihi dia. Karena itu saya pun harus mengasihi dia. Ketika semua tindakan-tindakan yang kita terima, perlakuan yang kita terima daripada orang lain menyakiti hati kita, gantinya kita akan membenci mereka. Kita akan merasakan Tuhan sudah terlalu sayang saya. Apa alasan saya untuk membenci atau tidak menyukai orang lain? Kasih Tuhan itu akan terus penuh. Rasakanlah kasih Tuhan sampai ada alasan untuk kita seperti begini. Banyak dari kita yang suka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kan? Tuhan berikan saya ini, berikan saya itu, berikan saya ini, berikan saya itu. Rasakanlah kasih Tuhan sampai kita sudah malu meminta kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu meminta, tapi kita merasa malu meminta kepada Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik. Saya meminta Tuhan, kita perlu kendaraan, kita perlu mobil. Pas orang lihat di jalan nih, hari Kamis kemarin, saya lihat ibu bapak dengan seorang anak, mereka goncengan di atas motor sambil tertawa-tertawa. Motor biasa, motor dulu sekali. Tapi tertawa-tawa bahagia. Dan dalam pemikiran saya, bagaimana mungkin saya bisa meminta lebih kepada Tuhan ketika saya melihat mereka pun berbahagia dengan apa yang sedikit yang mereka terima. Kita harus merasakan kasih Tuhan sampai tidak ada alasan untuk kita mengeluh atas apa yang kita dapatkan dan kita terima. Bahkan ketika kita sakit gigi pun, kita akan merasakan kasih Tuhan ada di situ. Tadi malam saya sakit gigi. Saya berdoa, Tuhan, ampuni saya kalau saya sudah salah dan melanggar. Dan tengah malam ganggu serglendeng memolin, minta ponstan dan sembuh. Akhirnya sudah bisa bicara pagi ini. Setoran sakit pun, kita akan melihat kasih Tuhan di situ. Saya sakit karena kesalahan saya. Saya sakit karena kecerobohan saya. Saya sakit karena kelalaian saya. Saya sakit karena ketidakberdengaran saya kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi Tuhan, dia sakit karena kita. Tuhan sakit bukan ulahnya sendiri. Tuhan disiksa di kayu salib bukan karena ulahnya sendiri. Tapi dia siksa karena kita. Bagaimana mungkin saya akan mengeluh sakit atas sebab karena diri saya sendiri? Bagaimana mungkin saya akan menyalahkan Tuhan karena sakit yang saya terima karena ulah saya sendiri? Kita harus melihat kasih Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak peduli apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyingkirkan roh kebencian dari dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ada hal ini. Kenapa kita harus penuhi pemikiran kita, hati kita dengan kasih Allah? Kalau kita baca buku Ellen G. White, Alpha Omega dari jilid yang pertama sampai jilid yang terakhir, kita akan mendapati kata yang pertama di para nabi dan bapa apa? The love of God.
kasih Allah. Dan di penutupan dari Alfa Omega jilid yang terakhir, kemenangan akhir, dituliskan karena Allah adalah kasih. Semua aspek kehidupan kita harus diisi dengan karena Allah adalah kasih. Karena Allah mengasihi kita semua, apapun yang terjadi. Maka kita akan menyingkirkan, Allah akan menyingkirkan roh kebencian itu. Tidak ada tempat dalam hati kita. Penuhilah hati kita dengan kasih Allah itu. Hal yang kedua, Wahyu 3 ayatnya yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Hal yang kedua, untuk menghilangkan roh kebencian dari hati kita, sadarlah siapa diri kita sebenarnya. Kenapa kadang-kala kita membenci? Karena kita pikir apa yang mereka lakukan adalah salah dan kita adalah benar, kan? Kenapa kita membenci? Karena kita pikir bahwa saya lebih baik dari dia. Kenapa kita membenci? Karena kita berpikir bahwa mereka tidak ada apa-apa, saya yang tahu apa yang harus dilakukan. Karena kita berpikir bahwa kita lebih daripada orang lain. Namun saat kita sadar betapa melaratnya kita, miskin, buta dan telanjang, saat orang menyakiti kita, saya pun akan merasa, Tuhan, saya pun telah menyakiti engkau berulang-ulang. Saat orang lain memperlakukan sesuatu yang salah kepada kita, kita pun akan mengingat kembali, Tuhan, saya sudah pernah menyakiti orang lain sama seperti mereka menyakiti saya, dan ampuni saya. Saat orang melakukan sesuatu yang tidak benar kepada kita pun akan mengingat, ternyata inilah yang saya lakukan. Ini yang dirasakan orang lain yang dulu pernah saya lakukan. Mereka sakit hati. Dan saya akan minta maaf, Tuhan ampuni saya atas apa yang saya lakukan di waktu yang lalu. Karena kita tidak akan pernah berbeda jauh dengan orang yang lain. Kita semua sama manusia berdosa. Apapun yang orang lain lakukan pada kita, percayalah kita pernah melakukan itu kepada orang lain di waktu yang lalu. Dan itulah yang mereka rasakan dan sekarang kita rasakan. Tapi seandainya pun kita pikir bahwa apa yang kita lakukan adalah benar, karena kita pikir saya sudah tahu lebih banyak kebenaran, saya sudah advance selama puluhan tahun, saya sudah menjadi majelis jemaat, saya sudah menjadi ketua jemaat, saya sudah menjadi pendeta jemaat, saya yang lebih tahu dari Anda. Kalaupun dengan alasan itu kita mau membenci seseorang, mari kita buka satu ayat dalam Roma 15 ayat yang 1, dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa maksudnya ayat ini? Kita yang kuat wajib menanggung apa? Kelemahan orang yang tidak kuat. Ketika saya membacakan ayat ini, satu cerita terngiang, ada dua sebenarnya. Satu cerita terngiang dalam pemikiran saya. Ketika SMP, anak-anak orang SMP biasa kan orang jalan-jalan ke kebun. Waktu dulu belum ada gadget yang sama dengan sekarang. Lalu masih HP Nokia 3310. Tapi orang pun tidak pegang, cuma orang tua yang pegang. Jadi waktu saya SMP sering bermain dengan anak-anak orang pergi mancing di orang punya telaga, ambil orang punya pisang, ya begitu-begitulah. Anak kecil. Jadi orang pergi mancing di orang petelaga. Orang petelaga itu kesalahan, jangan dicontoh. Jadi orang pergi mancing di orang petelaga. Mancing dapat ikan begitu orang so bosan tidak tahu membuat apa karena sudah cukup ikan yang terdapat. Jadi ada orang mau mandi. Jadi saya pertama turun, yang lain ikut turun. Jadi orang sementara mandi itu terjadi di Yordan. Sementara orang mandi, ternyata tempat yang orang mandi itu terlalu dalam. Ada satu anak kecil yang so tenggelam. Jadi ketika saya lihat dia tenggelam, mau berusaha tarik dia berusaha dorong. Nggak ada yang bisa, yang lain takut. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya tarik dia di atas, saya menyelam di dalam. Jadi saya terbenam seluruhnya dalam air sambil ijak dukung dia di atas. Kemudian saya berjalan perlahan-lahan di bawah. Jadi waktu itu susah bernafas, nggak nyaman karena kaki bawah becek semua kan. Itu telaga ini bukan kolam. Jadi becek semua, nggak nyaman di bawah, susah nafas karena belum sempat ambil nafas. Tapi berusaha tahan,
tahan sampai di ujung kolam. Sampai di ujung kolam saya buang dia. Selamat. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Walau kadangkala itu menyakiti hati kita. Walau kadangkala itu tidak mengenakan bagi kita. Walau kadangkala itu menghancurkan hati kita. Tapi seandainya pun kita berpikir bahwa kita lebih kuat dari mereka, maka kitalah yang harus menanggung kelemahan mereka. Satu kali, ada satu cerita yang membekas, pelajaran dari seorang dosen di Unpad, yang membekas dalam pemikiran saya, mungkin selama di Unpad pelajaran ini yang paling membekas di dalam benak saya. Suatu kali, dosen ini menceritakan begini. Dia dalam perjalanan mengendarai mobil. Tiba-tiba pas salah bagaimana ada mobil yang serempet dia. Mobil serempet. Dia keluar, dia lihat, dia langsung marah-marah. Aduh, dia langsung emosi meningkat. Dia langsung marah-marah. Tanggung jawab. Dosen filsafat, teologi. Tapi itu pelajaran yang paling membekas. Dia langsung marah-marah. Pas tuh orang turun, dia lihat. Aduh Pak, sorry, biar kita yang mengalah, nanti kita bayar. Dosen itu dalam hatinya, apa yang dia rasakan? Hancur. Dia so marah-marah pertama, pas orang itu turun, orang itu langsung bilang, Pak, biar Jo, sebenarnya tadi dua-dua salah, tapi biar Jo kita yang mengalah. Dosen itu yang berpikir bahwa dia adalah dosen filsafat, melayani bertahun-tahun, kemudian dia dosen filsafat, ambil S2, S3, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang seperti orang itu lakukan. Dan dia langsung masuk dalam mobil, dia tidak bercerita lagi dengan orang itu, dia langsung nangis minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan ampuni kita. Mulai dari saat itu, dia tempel stiker di DP kaca mobil depan. Biar Om, kita yang mengalah. Seorang yang kuat wajib menanggung yang lemah. Roh kebencian adalah roh yang sangat dan akan sangat menyesatkan kita. Roh kebencian adalah roh yang akan menahan kita untuk gagal dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan jika kita tidak mau membiarkan Kristus mengambil roh kebencian itu dari hati kita, maka kita akan membuat diri kita sendiri tinggal tetap di dunia yang penuh dengan dosa dan kutuk ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.